Alhamdulillahilladzi wakafa. Wassalatu wassalamu ala rasulil mustafa sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Bapak Ibu jamaah salat subuh Masjid Al-Ikhlas yang saya hormati. Alhamdulillah di pagi hari ini dari berkumpul mereka salah satu kewajiban kita sebagai seorang hamba. Mudah-mudahan termasuk orang-orang beriman. Sebagaimana yang disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza ra'aitum rajulan ta'ahadul masjid fashhadu alaihi bil iman." Para sahabatku, saksikanlah orang-orang yang senantiasa mondar-mandir di masjid, dialah orang yang beriman. Subuhnya di masjid, zuhurnya di masjid, asarnya di masjid, maghrib dan isyanya di masjid. Kata Nabi, fashhadu alaihi bil iman, saksikan mereka orang beriman. Bapak Ibu terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dalam waktu yang tidak panjang ini, Bapak Ibu, kita akan melanjutkan kajian kita tentang qasasul Quran, tentang kisah-kisah inspiratif dalam Al-Quran. Di 2 bulan yang lalu kita membahas tentang sejarah. Masih ingat Bapak Ibu? Bagi sahabat Nabi Adam sudah ya? Sudah. Kemudian sejarah Ka'bah sudah. Nabi Idris kalau tidak salah sudah. Nah, satu lamanya di pengajian Bapak Ibu ya. Sekarang kita lanjut ke Nabi yang ketiga, yaitu Nabi siapa? Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Bapak Ibu ya, kita akan membahas, mungkin ini akan saya jadikan beberapa seri karena memang ini panjang. Karena ya, yang akan kita ungkapkan ceritanya ini adalah hidupnya 950 tahun. 950 tahun. Kiranya tidak mungkin kemudian kita akan kemudian bercerita hanya 45 menit. Orang usianya 95 tahun, kita akan bercerita 45 menit, nampak-nampaknya nggak bisa. Nah, mungkin nanti Bapak Ibu akan Allah Subhanahu wa taala, saya akan jadikan beberapa seri yang kemudian itu akan berkelanjutan dari seri 1 ke seri yang berikutnya. Untuk memudahkan kita Bapak Ibu, ya, kajian kita hari ini tentang kisah Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, ya. Dan beliau ini adalah Rasul pertama dari 124.000 Nabi, 315 Rasul, 25 yang wajib iman di dalam Al-Quran. Beliau adalah satu-satunya ya Rasul pertama setelah setelah Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Artinya beliau adalah Rasul pertama di muka bumi. Mana dalilnya Bapak Ibu? Dalilnya banyak sekali dalam Quran. Quran surah Nuh ayat yang pertama, "Inna arsalna Nuhan ila qaumihi." Ya, sesungguhnya kami mengutus Nuh kepada kaumnya, an-anzir, untuk memberikan peringatan. Nah, untuk memberikan peringatan inilah kemudian menjadi dalil bahwa beliau adalah Rasul pertama di muka bumi. Dalil yang kedua Bapak Ibu firman Allah Subhanahu wa taala, nanti umat manusia di hari kiamat, ya setelah kemudian ribuan tahun kemudian berada di padang mahsyar, tidak menggunakan alas kaki, tidak menggunakan pakaian, dan tidak dihitam bagi kaum laki-laki, dan matahari begitu dekat kepada mereka. Kemudian mereka berbondong-bondong kepada Nabi Adam alaihissalatu wassalam untuk meminta syafaat. Kemudian mereka berkata, "Ya Adam, engkau adalah Abul Bashar, bapaknya manusia, isfa'lana, berikan kami syafaat." Kata Nabi Adam, "Saya tidak bisa. Pergilah ke Nuh." Maka Nuh kemudian didatangi oleh manusia pada saat itu. Kemudian, "Ya Nuh, engkau adalah Rasul pertama di muka bumi." Bahasa manusia Bapak Ibu, engkau adalah Rasul pertama di muka bumi, asfi'lana, berikan kami syafaat. Dalil inilah yang kemudian yang sepakat para ulama bahwa Nabi Nuh itu adalah Rasul pertama di muka bumi. Nah, beliau inilah yang akan kita ceritakan hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkan dalam menceritakan kisah Nabi Nuh ini, yang sehingga nanti mampu kita mengambil faidah pelajaran dari kisah Nabi Nuh alaihi salatu wassalam ini. Bapak Ibu, untuk memudahkan kita, izin saya untuk menuliskan saja supaya nanti kemudian lebih detail
dan lebih kemudian mudah diingat karena ini saya akan berbicara tentang nama-nama. Siap Bapak Ibu? Siap Bapak Ibu? Oke, saya ingin tuliskan Bapak Ibu ya. Baik. Kelihatan Bapak Ibu ya? Oke, baik. Nabi yang kita ceritakan namanya Nabi siapa? Nabi Nuh. Ya. Oh ya, oke. Makasih. Nah, ini bisa. Nabi Nuh ya. Tuh, sudah. Permanen. Permanen ya? Yang kecil, permanen. Baik, pertama kita akan berbicara nasab Nabi Nuh. Apanya Bapak Ibu? Nasab. Kita akan bicara nasab Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Ya. Siapa nasab Nabi Nuh Bapak Ibu? Ya, ada yang tahu nasab Nabi Nuh? Boleh angkat tangan Bapak Ibu. Hah? Hah? Iya, dia umroh kata Mbak Esti. Nanti saya jadi pembimbingnya gitu. Oke Bapak Ibu, ya. Kita berbicara pertama nasab siapa sih Nabi Nuh ini? Nasab Nabi Nuh ini, ya. Kalau kita tracking Bapak Ibu, ya, Nabi Nuh ini adalah Nabi yang dimana nasabnya sampai kepada Nabi Adam alaihissalam wassalam. Mari kemudian kita lihat nasabnya Bapak Ibu. Ini Nabi Adam, manusia pertama di muka bumi, punya 40 anak. Di antara 40 anaknya namanya Nabi Sis. Nabi Sis ini Bapak Ibu punya anak namanya Anusi. Anusi punya anak namanya Kinan. Kinan punya anak namanya Mihail. Mihail punya anak namanya Yarid. Yarid. Yarid punya anak namanya Akhnuk. Akhnuk ini Bapak Ibu nama lain daripada Nabi Idris. Nabi Idris punya anak namanya Matusyabih. Matusyabih punya anak namanya Lamih. Lamih punya anak namanya Nuh. Baik Bapak Ibu, kita hitung dari Nabi Adam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti kalau kemudian kita hitung secara dari atas ke bawah Bapak Ibu, maka Nabi Adam ke Nabi Nuh itu adalah 10 generasi sebagaimana Abdullah bin Abbas. Asyraf kurun. Asyraf itu artinya 10, kurun itu berasal dari kata kornun yang bermakna 1 abad. 1 abad dalam hitungan manusia hari ini 100 tahun. Berarti kalau ada 10 abad, berarti sama maknanya dari Nabi Adam ke Nabi Nuh itu adalah ada 1000 tahun. Halo Bapak Ibu, masih ada? Halo? Oke. Ini belum nih Bapak Ibu nih. Ini baru nasabnya. Apanya? Nasabnya. Ada gambaran Bapak Ibu?
Oke, ada gambaran. Ini nasabnya Bapak Ibu. Nabi Nuh itu kira-kira berkeluarga nggak Bapak Ibu? Berkeluarga. Oke. Ini nasabnya. 2. Nabi Nuh itu diutus di mana? Nabi Nuh itu diutus di mana, Bapak? Diutusnya di mana? Yang bisa jawab boleh pulang, Bapak Ibu. Di mana kira-kira? Irak. Ya. Boleh pulang Pak. Di Irak ya. Oke. Di Irak. Kemudian keluarga Nabi Nuh. Keluarga. Oke. Usratuhu. Siapa keluarga Nabi Nuh? Ya. Tentu Nabi Nuh ini memiliki istri, Bapak Ibu. Disebutkan dalam Quran surah At-Tahrim ayat yang ke-10. Daraballahu mathalan lil ladzina kafaru imra'atan Nuhin wa imra'atan Lut. Kata imra'atun, Bapak Ibu. Imra'atun artinya istri, atau imra'ah itu sering juga disebut diterjemahkan dalam bahasa Indonesia itu perempuan. Maka kata imra'ah ini ya sama akar katanya dengan mir'atun, Bapak Ibu. Mir'atun itu artinya kaca, imra'atun artinya perempuan. Apa maknanya, Bapak Ibu? Perempuan itu tidak boleh jauh dari kaca. Mari kita buktikan faktanya, Bapak Ibu. Mau ikut pengajian di Masjid Al-Ikhlas, dandan nggak di rumah Bapak Ibu? Oh, dandan. Oke. Ini fakta Bapak Ibu. Ya. Pakai kaca nggak? Pakai. Naik mobil Bapak Ibu atau naik motor, turun dari parkiran, kira-kira masih menengok kaca spion nggak? Masih. Masuk ke masjid, Bapak Ibu, masih sempat menengok apa? Jendela. Sudah benar gak untungnya? Sebelum ustadznya berceramah, masih nengok HP untuk melihat dandanannya rapi atau tidak, kira-kira begitu. Maka dari sinilah kemudian kata imra'atun dengan mir'atun itu ada kesamaan kosakata dasar. Ya. Pelajaran pertama adalah wanita itu persis seperti kaca. Kaca akan memantulkan bayang-bayang. Begitu juga dengan akan memantulkan bukan bayang-bayang, akan memantulkan ya bayang-bayang ya. Ya bayang-bayang bendanya maksud saya. Begitu juga dengan perempuan, Bapak Ibu. Ya. Begitu juga dengan perempuan. Perempuan itu akan memantulkan bayang-bayangan dia. Yang ketiga, Bapak Ibu, ketika kaca itu pecah, kaca itu pecah, Bapak Ibu. Pertanyaan saya, bisa nggak diurai, Bapak Ibu? Bisa ya? Bisa, tetapi tidak pernah akan sempurna memantulkan bayang-bayang. Begitu juga dengan perempuan, Bapak Ibu. Ketika perempuan sudah tersakiti, mudah memaafkan, tapi susah untuk melupakan. Betul, Bapak Ibu? Kita buktikan faktanya. Bapak Ibu, mungkin ada yang nikah di antara kita 15, 20, 25, 30 sampai 35 tahun. Kejadian 15 tahun yang lalu, kesalahan laki-laki masih diingat itu, Bapak Ibu. Ya. Ini yang saya bilang bahwa perempuan itu mirip-mirip dengan kaca. Tetapi ketika kaca itu sudah pecah, wanita itu sudah merasa tersakiti. Ya, dia tidak akan mampu melahirkan bayang-bayang yang sempurna sebagaimana sebelum dia tersakiti, Bapak Ibu. Tetapi walaupun begitu, wanita itu cepat untuk memaafkan, tapi susah untuk melupakan.
Itu teorinya Bapak Ibu. Ya. Makanya cocok untuk belajar sejarah itu paling ibu sebenarnya. Karena nggak lupa-lupa gitu ya. Oke, baik Bapak Ibu. Pertanyaannya, siapa istri Nabi Nuh alaihi salatu wasallam itu? Istri Nabi Nuh itu siapa? Hanya disebutkan dalam Quran, tidak disebutkan namanya, tapi disebutkan inisialnya istri. Dalam ilmu tafsir Bapak Ibu, kalau kemudian disebutkan inisialnya, tidak disebutkan namanya, tidak disebutkan tempatnya secara spesifik, itu maknanya adalah akan ada perempuan-perempuan para istri di masa akan datang akan sama sifatnya seperti istri Nabi Nuh. Itu maknanya kalau kemudian disebutkan sifatnya, ya hanya inisialnya. Tapi kalau kemudian disebutkan sifatnya secara detail, namanya dan seterusnya, bisa jadi tidak akan ada wujud manusia setelah dia. Nah, pertanyaan saya di sini dalam ayat tadi yang saya bacakan, kira-kira dibacakan atau disebutkan tidak namanya Bapak Ibu? Tidak, dia hanya disebutkan inisialnya imro'atun, itu istri. Dalam ilmu tafsir Bapak Ibu, istrinya Nabi Nuh itu disebut dengan Waliqah. Siapa? Waliqah namanya. Waliqah ini nanti memiliki, dalam catatan sejarah, memiliki anak 4. Anak pertama disebut dengan Kan'an. Kan'an ini Bapak Ibu, ya, dalam Quran ketika Nabi Nuh alaihi wasallam berada di atas perahu, maka dia melihat anaknya. Kemudian Nabi Nuh mengatakan, ya bunayya irkab ma'ana, wahai anakku kamu naik bersamaku. Maka kata anaknya, sa'awi ila jabal ya'simuni minal ma', aku akan berlari ke gunung supaya tidak diterjang ombak. Pertanyaan saya, Kan'an itu Bapak Ibu punya keturunan atau tidak? Tidak, karena tidak ada keturunan Kan'an, karena dia saja kemudian tidak selamat. Apa maknanya Bapak Ibu dari kisah pertama dari Kan'an dan ayah ini? Bisa jadi anak itu pintar, cerdas, sukses dunianya, tetapi ketika dia tidak taat kepada orang tuanya, pasti akan hancur dunia akhiratnya. Itu maknanya Bapak Ibu. Pertanyaan saya, kira-kira Kan'an ini, ya, pintar atau tidak Pak? Pintar. Kenapa tidak pintar? Ketika ini banjir terjadi, ya, logika sederhananya dia nggak mungkin banjir ini akan sampai apa? Gunung. Maka dia akan berlari karenanya. Dari sini kita mengambil pelajaran bahwa sepintar-pintarnya anak kalau tidak taat kepada kedua orang tuanya pasti akan hancur di akhirat. Itulah yang diambilkan Nabi Bapak Ibu. Ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam didatangi oleh malaikat Jibril, ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam naik mimbar, maka kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengambilkan 3 doa malaikat Jibril. Satu di antaranya adalah waman adraka walidayhi aw kilahuma indal kibar falam yudkhil jannah. Ada anak yang kemudian tidak taat kepada kedua orang tuanya sampai kemudian tidak mampu memberikan kebahagiaan di masa-masa usia kedua orang tuanya sudah sisa, ya, maka orang ini tidak akan pernah mencubur surga. Ingatkan juga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, falam yudkhil jannah, tidak akan masuk surga. Makanya ulama menyebutkan ada 2 dosa di muka bumi ini yang cash and carry Bapak Ibu. Langsung cash and carry. Apa itu? 1, hukukul walidain, orang yang tidak taat kepada kedua orang tuanya. Yang kedua adalah akilur riba, orang pemakan riba tidak tobat. Baik, sini Bapak Ibu. Jadi Kan'an ini, ya, kenapa kemudian tidak beriman Bapak Ibu? Karena dia lebih banyak interaksinya dengan ibunya yang tidak beriman kepada Nabi Nuh alaihi salatu wasallam. Sehingga dalam kaidah kita, al-um madrasatul ula, ibu itu adalah madrasah pertama bagi seorang anak. Semakin bagus sekolah anak itu, semakin bagus madrasah anak itu, semakin bagus gurunya, maka hasilnya pasti akan bagus Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu, ada Sam. Aku ada disebut dengan bangsa Semitik, Sem. Ya, nanti akan saya jabarkan siapa saja keturunan anak Sam. Kemudian ada Yafis. Yafis bangsa Yapetik. Ya. Kemudian ada Ham. Ham ini bangsa
Afrika dan sejenisnya. Nah, 4 anak inilah yang kemudian menjadi anaknya Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, ya, yang dimana Kan'an anak pertamanya tidak beriman kepada Nabi Nuh, yang beriman hanya Sam, Yafis dan Ham. Sampai di sini dulu. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, berapa usia Nabi Nuh alaihi salatu wassalam? Usia 950 tahun. Bi alfisanatin ila khamsin, kata Quran 950 tahun. Ketika 950 tahun berdakwah Nabi Nuh, ya, apa yang kemudian disampaikan oleh Nabi Nuh? Ada satu keluh kesah Nabi Nuh alaihi salatu wassalam ketika sudah kemudian merasa frustasi berdakwah kepada kaumnya. Kemudian terbuka dalam Al-Quran, inni da'awtu qaumi lailan wa nahara. Ya Allah, aku berdakwah kepada kaumku siang dan malam. Bayangkan 950 tahun Bapak Ibu orang berdakwah. Falam yazidhum du'ai illa firara. Tidak ada yang beriman kecuali sedikit saja. Wa inni kullama da'awtuhum litaghfira lahum. Ketika aku berdoa kepada Allah untuk supaya diampuni dosa-dosa mereka, ja'alu asabi'ahum, mereka jadikan ya telinga mereka ditutup oleh kedua tangan mereka, dia begini. Kalau Nabi Nuh berdoa dia begini. Kalau Nabi Nuh mendoakan mereka dia begini. Coba bayangkan Bapak Ibu, saya diundang misalnya di sini, kemudian ketika saya ceramah Bapak Ibu tutup telinga, kira-kira marah enggak? Itu baru satu kali Bapak Ibu saya undang. Bagaimana dengan Nabi Nuh 950 tahun? Setiap berdakwah dia tutup telinganya, Pak. Kira-kira sebel nggak, Pak? Sebel nggak kira-kira? Tuh, bisa kebayang, Pak, ngebatin kita sebagai manusia biasa kan clear dulu. Ja'alu asabi'ahum fi adanihim wastalshaw thiyabahum. Nah ini Bapak Ibu, karakter kaum Nabi Nuh itu kalau didakwahkan dia tutup telinganya. Dia sibuk dengan pekerjaan dirinya. Dibacakan ayat awal dia sibuk dengan yang lain. Wastalshaw thiyabahum, kemudian dia jadikan kain-kain hitam. Dia tutup wajah-wajah mereka Bapak Ibu. Kalau hari ini mungkin dia pakai kacamata hitam, Pak, supaya nggak kelihatan hitamnya. Wastalshaw thiyabahum wa asaru wastakbaru istikbara. Kemudian Bapak Ibu, kemudian dia berlaku sombong kepada Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Nah, 950 tahun berdakwah Nabi Nuh, tapi tetap standar Bapak Ibu. Maka beliau ini kemudian dijadikan ya Rasul pertama di muka bumi dan ulul azmi pertama di muka bumi. Jadi Bapak Ibu, dari 124.000 nabi, 314 rasul, 25 yang wajib diimani itu, beliau menjadi Rasul pertama dan nabi ketiga, dan beliau menjadi ulul azmi minar rasul pertama. Artinya apa? Artinya apa? Pilihan. Kenapa? Karena kesabarannya berdakwah. Nanti Rasul ulul azmi itu kan ada 5. Ada Nabi Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu ada 5 Bapak Ibu. Nah, salah satu alasannya kenapa Allah mengangkat Nabi Nuh, karena beliau adalah orang yang paling bersabar berdakwah kepada kaum. Tapi sesabar-sabarnya Nabi Bapak Ibu, sesabar-sabarnya Nabi, ada batasannya, ada batasnya. Sehingga Nabi Nuh di penghujung cerita kehidupan beliau kemudian menggunakan senjata terakhirnya ketika kesyirikan, ketika maksiat, ketika kesombongan di antara kaumnya sudah merajalela. Dan ini yang kemudian kita khawatirkan dari para nabi dan para rasul, dan termasuk orang-orang yang soleh itu Bapak Ibu apa? Doa. Apa doa Nabi Nuh nanti penghujungnya Bapak Ibu ketika orang-orang sudah melampaui batas dalam maksiatnya? Ya, Nabi Nuh mengatakan, la tadar 'alal ardi minal kafirin dayyara. Ya Allah, bumi haburkan seluruh orang kafir, jangan sisakan mereka satu pun di muka bumi. Saat itu Bapak Ibu,
Pertanyaan saya akan ditanya, Ustaz, boleh nggak saya berdoa dengan doa ini? Ketika kezaliman sudah merajalela, orang fitnah saya terus begini dan begitu, boleh nggak Pak Ustaz? Jawabannya apa Bu? Boleh nggak? Hukum asalnya apa? Boleh. Kata Nabi SAW, ada 3 orang yang kemudian tidak akan pernah tertolak doanya. Dakwatul mazlum. Satu di antara 3 itu doanya orang yang dizalimi. Berarti boleh nggak dia berdoa? Boleh ketika dia terzalimi. Ya. Tetapi Quran menyebutkan wal afina 'anil nas. Orang terbaik itu adalah orang yang memaafkan manusia. Itu yang terpenting wal afin. Kan tapi nggak mudah kan? Yang lebih nggak mudah lagi meminta maaf secara gentle. Saya minta maaf kepada Anda karena manusia begini dan begini. Mungkin kalau memaafkan mudah, tetapi walaupun susah gitu Pak. Tapi meminta maaf kepada orang karena kita zalim itu susah. Baik, kesini Pak Ibu. Ya, sudah ya. Baik, sekarang saya akan turunkan siapa saja kemudian anak keturunan Sam itu Bapak Ibu. Ya, ini saya ambil dulu ya. Ya, kelihatan. Oke. Baik, sampai sini. Ada Sem, bangsa Semitik, Bapak Ibu. Siapa hari ini wujud bangsa Semitik itu siapa? Kata Nabi SAW 3. Arab, ya, Barat Eropa, kemudian Persia. Ini Pak, disebut dengan bangsa Semitik. Kemudian ada Yafis, bangsa Yafetik. Siapa mereka? Qaumun Atraq, bangsa Turki. Turki dan turunannya Pak, kan banyak tuh turunan Turki itu Pak. Kemudian Mongolia, turunannya ada Cina. Kemudian Cina itu ada Jepang, ada Korea dan lain-lain Pak. Ya, sejenisnya itu. Kemudian kaum Ya'juj wa Ma'juj, kata para ulama. Ya'juj, Ma'juj. Ini menarik Bapak Ibu. Kata ulama, ya, satu generasi Sem ini lahir, maka lahir dari bangsa Ya'juj itu 999 orang. Satu berbanding berapa? 1000. Makanya kenapa jumlah Ya'juj wa Ma'juj itu jauh lebih besar daripada manusia pada umumnya? Maka ada sebagian ya orang kemudian menafsirkan siapa sesungguhnya Ya'juj wa Ma'juj itu. Ada yang mengatakan hari ini menafsirkan Bapak Ibu Allah besar adalah bangsa Cina. Kenapa? Tidak ada permukaan dunia ini kecuali ada orang dan jumlahnya besar sekali Pak. Dan bahkan sebagian ciri-ciri disebutkan, walaupun kemudian ini perlu kemudian diteliti lagi kan gitu Bapak Ibu. Tapi kalau gennya sama, yaitu bangsa Yafis, ya Yafetik. Ya. Dan kemudian Eropa Timur. Eropa Timur itu seperti apa Bu? Eropa Timur itu apa? Rusia, Siberia dan seterusnya. Itu satu gen dengan Yafis. Nah, kemudian ada bangsa Ham. Ham ini menarik Bapak Ibu. Siapa mereka? Ya, Ham ini adalah Habasyah. Kalau hari ini Afrika secara umum. Ya, kemudian ada bangsa Kipti ya, bangsa Mesir.
ya, kaumnya Fir'aun, ya. Kemudian ada Barbari, ya, barbar, bangsa barbar, suku barbar. Kemudian ada Sam. Nah, ini Sam ini menarik Bapak Ibu. Syam ini, ya, hari ini 4 negara Bapak Ibu. Palestina, Syria, Yordan, Lebanon. Kemudian di ujung ada Maroko Bapak Ibu, dan seterusnya. Nah, kalau yang Kanaan itu kan tadi udah nggak ada ya. Nah, kalau kemudian kita melihat anak keturunan Sam ini, Sam, Yafis, dan Ham ini Bapak Ibu, kira-kira kita ini dari mana itu Bapak Ibu turunannya? Coba kita lihat. Sem orang Arab, hidung nggak mancung. Orang Barat bibir tinggi, kita pendek. Orang Persia gagah-gagah dan cantik. Orang Pondok Gede itu orang apa? Sapo terintah keren. Ham orang Afrika enggak juga. Mesir enggak juga. Barbari enggak juga. Oh ternyata kita bahasa Yafis Pak. Tidak, ini bahasa keturunan Yafis. Ya, ini Bapak Ibu. Tinggal kita tracking aja nasab kita sampai ke atas, ketemu udah ujungnya sampai ini. Nah, dari itu ini Bapak Ibu, ya, disebut dengan bapaknya manusia kedua. Bapak manusia kedua. Kenapa? Karena tidak ada satupun manusia yang selamat pada saat yang bersamaan kecuali orang-orang yang berada di atas safinah. Safinah itu apa ya? Perahu. Nah, berapa jumlahnya? Kata Abdullah bin Abbas ketika memberikan keterangan, sama rajulan, ada 80 plus 3. 80 itu dari kaumnya Nabi Nuh, 3 itu dari anaknya Nabi Nuh. Ketika turun nanti di mana? Di Bukit Judi, maka orang-orang itu berpencar dan kemudian 80 itu kemudian dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nyaris yang 3 ini saja yang kemudian akan hidup di permukaan bumi ini. Barulah maka disebut dengan Nuh itu menjadi bapak manusia kedua di muka bumi, karena tidak ada manusia kecuali dari kedua Nuh. Jangan dibayangkan Bapak Ibu, karena manusia pada saat itu sangat sedikit, ya, sangat sedikit. Baik, sampai sini Bapak Ibu, ya. Ini prolog dari cerita Nabi Nuh yang akan kita cerita. Ini baru prolog, ya. Maka sekarang saya akan masuk ke materinya. Bisa dihafal Bapak Ibu ya? Dihafal ya? Oke. Ditahan dulu Bapak Ibu, pelan-pelan ngajinya, ya. Nanti akan saya sebutkan nanti Pak. Ketika semua orang-orang ini kemudian naik ke kapal Nabi Nuh, ya, maka orang-orang ini kemudian, Sem ini kemudian nanti turun di mana? Bukit Judi. Judi itu di mana? Sebelah timur Turki, ya, di daerah Arkan. Kemudian mereka pergi ke wilayah barat. Di situ ada Palestina, kemudian Lebanon, kemudian pergi ke arah selatan, yaitu ke arah Yaman. Maka Sem ini kemudian turun di Yaman, kemudian berangkat pindah di Yaman. Maka, ya, Bapak Ibu, Yaman ini kita kategorikan, ya, bangsa Arab paling kuno, atau bisa dikatakan Arab itu berasal dari Yaman Bapak Ibu. Dari sinilah kemudian beranak pinak dari Yaman ini Bapak Ibu, kemudian anak keturunan yang nanti akan menikahi siapa? Yang akan menikah dengan Nabi Ismail. Nabi siapa? Nabi Ismail. Ya, dari bangsa Yaman itu. Ya.
Tetapi sebelum sampai situ, Bapak Ibu, mari kita lihat dulu ini. Sem ini nanti memiliki keturunan, Bapak Ibu, ya, memiliki keturunan, ya, di antaranya siapa? Ada Azar. Pernah dengar Bapak Ibu? Azar, pernah dengar Azar ya? Azar itu siapa? Hah? Oke, bapaknya Nabi Ibrahim, baik. Supaya jelas begini aja nih. Oke. Kecil bapaknya. Nuh, Sam. Nah, kita track satu-satu di Bapak Ibu. Sam ini nanti memiliki keturunan ke bawah, namanya Azar. Siapa? Azar. Azar ini Bapak Ibu memiliki saudara laki-laki namanya Haram. Haram ini punya anak perempuan namanya Sarah. Wanita tercantik di muka bumi, Sarah. Makanya kalau hari ini ada wanita kenal saya paling cantik di bohong, dia adalah orang yang sudah diakui kecantikan oleh siapa? Sarah. Makanya Bapak Ibu kalau pengen anak yang cantik namanya sih Sarah. Ya. Sarah. Azar memiliki anak 3. Ingat Bapak Ibu, pertama Ibrahim. Ini yang dikatakan Quran wa qala Ibrahim li abihi Azar, ketika Nabi Ibrahim berkata kepada bapaknya Azar. Azar itu kemudian menjadi bapaknya siapa? Ibrahim. Kemudian ada Haran. Haran ini sama ya dengan nama saudaranya. Kemudian ada Nahur. Haran di sini memiliki anak namanya Lut. Maka ketika Nabi Nuh alaihissalam, ketika Nabi Ibrahim itu berhijrah dari Irak menuju Palestina, Bapak Ibu, yang dibawa oleh Nabi Nuh 3 orang, satu Sarah, kedua Lut. Kan yang beriman pada satu hanya 3 orang saja, Sarah, Nabi Ibrahim dan Nabi Lut alaihissalam. Azar ini Bapak Ibu, ya, dia keahliannya buat patung. Dan dia adalah salah satu penasehatnya Namrud. Ya, penasehatnya siapa? Namrud. Dan Namrud itu paling senang kalau dibuatin patung yang menyerupai wajahnya. Maka dia perintahkan kepada siapa Azar untuk membuat patung yang serupa dengan Namrud. Kemudian ditaruh patung-patung itu di setiap sudut kota. Tujuannya untuk supaya disembah. Maka kenapa dalam fikih Islam kita dilarang kemudian membuat patung? Dan patung itulah awal mula nanti muncul dari kesyirikan di muka bumi di zaman Nabi Nuh alaihissalam. Ini saya kasih prolog dulu Bapak Ibu. Nabi Ibrahim ya memiliki 2 anak Pak. Berapa istrinya? Pertama Sarah, kedua siapa? Hajar. Ketiga Qanturah namanya. Keempat siapa? Hajur binti Amin. Nah, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, Nabi Ibrahim itu 4 istrinya. Istrinya 4 Bapak Ibu. Berapa? 4. Maka ini membantah bahwa nanti Nabi Muhammad itu bukan orang yang pertama kali mempraktekkan konsep poligami. Tapi jauh sebelum Nabi Muhammad ribuan tahun itu ada nabi-nabi, di antaranya adalah Abul Anbiya, bapaknya para nabi. 4 istrinya Bapak Ibu. Dan semua diakui oleh agama. Nabi Ibrahim itu Yahudi mengakui dia. Siapa lagi? Nasrani mengakui dia. Islam mengakui dia. 4 istrinya Bapak Ibu. Orang hebat itu istrinya 4. Nah. Oke, macam-macam aja. Ayo sini Pak. Sarah itu nanti memiliki anak Ishak. Ingat Bapak Ibu, Ishak. Hajar memiliki anak Ismail. Ishak ini memiliki 2 anak laki-laki. Anak pertama namanya
al-aish atau al-aishu, memiliki anak. Nanti Nabi Ayub, pernah dengar? 20 tahun kemudian sakit Bapak Ibu, ditinggalkan anak dan istrinya terusuk kaumnya. Kemudian ada Zulkifli, ini keturunannya Bapak Ibu. Kemudian ada Yakub. Yakub ini nama lainnya Israel. Maka ada keturunannya yang disebut dengan Bani Israel. Ya Bapak Ibu, di sini Yakub nanti memiliki 12 anak. Berapa anaknya? Itulah disampaikan Quran ketika Nabi Yusuf bermimpi, ini ra'aitu ahada asyara kawkaba wa syamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Aku melihat 11 bintang. Baik, 11 anak. Berapa istrinya kira-kira? 4 istrinya Bapak Ibu. 4, 12 anak. Mungkin enggak dari satu ibu? Mungkin enggak? Mungkin. Kalau tidak mungkin. Ya, tadi Pak Haji bilang orang hebat itu istrinya berapa? 4. Berarti yang istri satu hebat berarti. Nah, di antara anak keturunannya Bapak Ibu dari Rahel. Nah, ini perlu kemudian kita lihat Bapak Ibu. Rahel ini Bapak Ibu, kalau dilihat dengan Yakub itu sepupunya. Karena bapaknya Yakub ini namanya Ishak ini punya saudara laki-laki. Ya, punya saudara. Ya. Omar dari sini. Namanya Laban. Laban itu punya anak 2, cantik-cantik. Pertama namanya Laya, kedua namanya Rahel. Laya, ya, yang dinikahi pertama oleh Nabi Yakub itu memiliki anak namanya Lewi, bangsa Lewa. Maka hari ini kata ini Bapak Ibu, itu beberapa gereja menggunakan kata ini, gereja Lewa. Saya kemudian ada kantor di Cibubur, itu di sampingnya dibangun gereja namanya gereja Lewi. Oh, baru ternyata Lewi ini nama yang dikasih oleh Nabi Ishak kepada anaknya dari jalur Laya. Anak keturunannya nanti Bapak Ibu yaitu Nabi Musa. Musa itu diutus ke siapa? Fir'aun, idhab ila fir'auna innahu tagha. Kemudian ada Harun, saudara Nabi Musa. Ingat Bapak Ibu, Nabi Musa ini kalau berdakwah tidak terlalu cakap, komunikasinya tidak terlalu karena sadar. Tapi yang kemudian berdakwah kepada Firaun itu yang memberikan komunikasi yang baik itu siapa? Harun. Makanya Allah Subhanahu wa taala turunkan firman-Nya, "Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli." Kemudian Bapak Ibu, ada Rahel, adik daripada siapa? Adik dari anaknya Laban tadi, dialah yang paling cantik Bapak Ibu, maka lahirlah Yusuf. Teorinya Bapak Ibu, kalau ibunya cantik, bapaknya gagah, kira-kira anaknya ganteng. Kira-kira begitu Pak. Dari sini kita mengerti Yakub ini yang pertama kali diincar yang cantik Bapak Ibu. Sesoleh-sesolehnya laki-laki hari ini pasti yang diinginkan ya Pak? Yang cantik. Tapi kalau perempuan enggak, bukan gagah Bapak Ibu. Tapi yang paling banyak pipinya. Walaupun agak-agak hitam dikit Pak, enggak masalah. Serius nih Bapak Ibu, ini kita buktikan ya. Perempuan Bapak Ibu, ini saya tanya ibu dulu. Ibu, misalnya ada orang soleh datang ke rumah ibu, meminang anak ibu. Jawab dalam jujur ibu. Ada ustaz, hafal Quran, lulusan Kairo misalnya, pakai motor butut Supra Fit 2006 dari Cikarang. Oh, ini mohon maaf nih. Kedua, agamanya datang laki-laki. Ya,
bukan urusan Kairo lah, mungkin Al-Azhar tapi Al-Azhar kebayuran. Nah, sama-sama Kairo gitu kan, sama Al-Azhar. Tapi dia bawa Pajero, ya, hitam-hitam dikit lah, ya. Kalau kata perempuan, kalau wanita lihat laki-laki hitam tapi duitnya banyak, eksotik katanya Pak. Wangi, bawa Pajero, punya usaha dan seterusnya. Kira-kira ibu mau menikahkan anak dari mana? No. Ini bahasa hati Bapak Ibu gak bisa dibohongi. Kenapa? Karena bahasa Quran zuyina linnasi hubbu syahawati minan nisa wal banina wal qanatiril muqaddarati minadh dhahabi wal fiddah. Ini fitrah. Gak bisa dibohongi Bapak Ibu. Laki-laki beda lagi ceritanya. Laki-laki kalau dia tuh wanita itu pasti yang paling cantik. Walaupun mungkin IQ-nya agak sedikit. Benar Bapak Ibu. Kita buktikan. Di tongkrongan anak-anak muda boleh Anda ikut nongkrong perempuan asalkan cantik walaupun nggak pintar. Tapi kalau terlalu pintar nggak terlalu cantik, nggak ada yang senang Pak. Terlalu politis katanya. Lebih baik yang cantik agak sedikit. Lola senang tuh laki-laki. Ini menunjukkan apa Bapak Ibu? Memang Allah ciptakan manusia itu berbeda-beda itu. Antara laki-laki dan perempuan. Laki-laki sukanya dengan yang cantik, yang perempuan sukanya yang punya bininya kaya. Udah fix itu Bapak Ibu. Makanya laki-laki itu nggak boleh yang namanya tinggal di rumah. Karena laki-laki itu udah bahasa apa? Rojulun, kaki itu bahasa Arabnya rijulun, satu akar kata. Apa maknanya? Laki-laki itu tidak boleh tinggal di rumah, dia harus di luar. Cari apa? Cari nafkah. Oke, sini Bapak Ibu. Kemudian ada Yusuf, ada Bunyamin. Kenapa dalam catatan sejarahnya Bunyamin dekat dengan Yusuf? Karena dia satu ibu Bapak Ibu. Ibunya sama, bapaknya sama. Gitu. Kemudian ada Naflepi, ada Zabadun namanya, ya. Kemudian ada Yahuda. Ini, ya. Yahuda inilah yang kemudian nanti dalam catatan sejarahnya Bapak Ibu memiliki kontroversi dalam catatan sejarah manusia sampai detik ini. Yahuda ini nanti keturunannya Allah sudah takdirkan. Ya, Allah sudah takdirkan memiliki keunggulan di atas ras manusia lainnya. Makanya nanti ada Jalut. Mungkin pernah dengar Raja Jalut Bapak Ibu, itu dari bangsa Yahuda. Karena Allah sudah memberikan keturunan Yahuda ini raja-raja, nabi dan rasul Bapak Ibu. Tapi dari bangsa Lewi ini orang-orang miskin Bapak Ibu. Ya mohon maaf, Nabi Musa itu miskin Bapak Ibu. Nabi Musa itu keturunan Lewi, tapi orang yang kuat-kuat. Makanya sering dipakai untuk berperang nih Bapak Ibu. Nah, dari Lewi ini Allah munculkan nanti Talut untuk menandingi siapa? Jalut. Maka Talut tidak mampu mengalahkan Jalut, raja yang jahat itu. Maka beliau kemudian membuat satu sayembara. Karena dia punya anak dua yang cantik-cantik, maka beliau mengatakan siapa yang mampu mengalahkan Jalut, maka saya akan menikahkan dengan anakku salah satunya. Maka muncullah seorang anak muda namanya David. Siapa? Daud. Mengalahkan Jalut, maka nikah dengan salah satu putri dari Talut. Maka dalam catatan Bapak Ibu, maka dalam catatan Injil, maka ada pasal raja-raja. Betul? Ada pasal raja-raja itu Bapak Ibu. Raja pertama Jalut, raja kedua Daud, ya. Raja ketiga siapa? Sulaiman. Pasal raja-raja. Baik. Dari Daud ini Bapak Ibu muncul seorang rasul, yaitu siapa? Sulaiman. Sulaiman ini Bapak Ibu kata ulama, 4 raja yang pernah menguasai seluruh permukaan dunia ini Pak. 2 muslim, 2 kafir.
Muslim pertama Zulkarnain di zaman Nabi Musa, ada yang mengatakan zaman Nabi Ibrahim. Kemudian Sulaiman. Ini rajanya raja, ya, pernah menguasai hampir seluruh permukaan dunia. Nanti cerita Zulkarnain itu pernah mengelilingi dunia 500 tahun. Zulkarnain yang diceritakan dalam surah Al-Kahfi itu. Kemudian dua yang kafir, Namrud, Bukhtun Nasar di zaman Nabi Zakaria. Lanjut sini Bapak Ibu, saya kasih prolog dulu. Sulaiman ini nanti memberikan keturunan namanya Zakaria. Zakaria ini punya anak namanya Yahya. Walaupun Bapak Ibu Zakaria ini sudah lama betul menikah dengan siapa? Ali Sobat. Ali Sobat. Hari ini namanya dipakai Bapak Ibu namanya Ali Sabar. Raja Ali Sabar. Dulu nama ini dipakai oleh istrinya Nabi Zakaria. Wasta'ala rasu syaiba, kata Quran, mereka menikah sampai rambutnya memutih belum punya anak. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya punya keturunan. Allah Subhanahu wa taala takdirkan Nabi Yahya ini muncul di usia yang sudah tidak muda lagi. Siapa? Ali Sobat dengan Zakaria. Wasta'ala rasu syaiba. Setelah 3 bulan Bapak Ibu, setelah 3 bulan muncul Zakaria, muncul Nabi akhir zaman namanya Nabi Isa. Di waktu yang bersamaan muncul Nabi Isa dari Maryam. Maryam anaknya Imran. Imran punya anak, nama istri namanya Hana. Maka Imran ini diceritakan dalam Quran, maka disebut salah satu surah namanya Ali Imran. Bukan Al Imran tapi Ali Imran, keluarganya Imran. Tapi kalau kita bilang Al Imran berarti Pak Imran artinya itu. Tapi kalau Ali Imran artinya keluarga Imran. Baik Bapak Ibu, baru nanti 750 tahun setelah Nabi Isa muncul Nabi Muhammad dari keturunannya siapa? Ismail. tahun. Berkat doanya Nabi Ibrahim, Rabbana wa ba'ath fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim. Setelah selesai Nabi Ibrahim ini merenovasi Ka'bah yang runtuh di zaman Nabi Nuh yang kita ceritakan 5 kali renovasi itu Bapak Ibu. Maka berdoa Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Rabbana wa ba'ath fihim, ya Allah, utus dari bangsa ini, dari orang Mekah ini seorang rasul yang akan membacakan ayat-ayat. Siapa dia? Nabi kita Muhammad SAW. Pertanyaannya Bapak Ibu begini, berapa jarak antara Nabi Ibrahim dan Nabi Nuh? Pak, berapa jarak antara Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad? Kebayang nggak? Nggak kebayang Bapak Ibu berapa lama. Sedangkan Nabi yang paling dekat dengan Nabi Muhammad itu Nabi Isa itu 750 tahun. Bagaimana dengan Nabi Ibrahim? Ini baru satu keturunan Nabi Nuh, yaitu Sem. Nanti saya akan turunkan Nabi Yafis dan Ham. Siap Bapak Ibu? Ini prolog sesi pertama. Sesi keduanya nanti Bapak Ibu, bagaimana kondisi kapal Nabi Nuh? Berapa panjangnya, berapa dalamnya, berapa tingkat, siapa saja yang masuk, berapa lama berlayar, dari mana berlayar, sampai mana, berapa lama dan di mana kemudian bersandarnya, dari mana bahan bakunya dibuat, siapa yang membuat, apa lemnya dan seterusnya. Ini panjang Bapak Ibu, ini 950 tahun yang kita ceritain ini Bapak Ibu. Baik, sampai di sini saya kasih prolog part 1 dulu, sesi 1. Karena ini sudah jam berapa ya? Sudah suruh ya? Oke. Baik, saya kira ya sudah dihafal semua Bapak Ibu. Insyaallah ya. Alhamdulillah. Ibu, daripada ngapalin kesalahan suami, hafal lagi. Nah, jauh lebih bagus. Oke Bapak Ibu,
sesi pertama. Soalnya nanti kita akan lanjutkan ke sesi berikutnya, dan nanti saya akan coba turunkan ayat Al-Quran yang menceritakan Nabi Nuh. Ya, baik, sampai di sini Bapak Ibu, saya kira tidak ada pertanyaan karena ini masih ada sesi-sesi berikutnya. Jazakumullah khairan, mari kita tunda dalam majlis. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.